bisa kita kecilkan loh ya, itu sesuatu yang besar. Nah, sekarang saya bawa ke yang bahasa Indonesia deh, kita ke Sabda ya. Ini 2 Samuel 17:25. Absalom telah mengangkat Amasa menggantikan Yoab untuk mengepalai tentara anak seorang bernama Yitra, seorang Ismail yang telah beristri Abigail binti Nahas. Nah, sekarang saya ajak teman-teman lihat ke bawah. Nih, cari ininya ya. Kita lihat. Iya, sebentar. Ini 0348. Aduh, kenapa sih ini saya error banget. 034. Di sini tertulis Ismailite. Saya klik di sini. Apa yang tertulis? Israel. Lihat. Satu ayat yang sama bisa dituliskan Ismail dan Israel. Ya. Ini adalah satu bukti yang tidak bisa dipungkiri oleh teman-teman pemilik Bible bahwa memang ada perubahan-perubahan. Entah kalau kita tepat 8 ayat 8 pena-pena palsu itu, saya tidak tahu ini pena palsunya yang Ismailite atau Israelite. Nah, teman-teman harusnya mencari tahu di antara kodeks-kodeks, di antara manuskrip-manuskrip asli itu, mana yang seharusnya Israelite atau Ismailite. Berdasarkan apa yang sudah pernah kami bahas, itu seharusnya kalau nggak salah Israelite. Nah, silakan, itu salah satu bukti aja Bang Christian. Sebenarnya banyak buktinya. Lanjut Bunda, mohon maaf agak panjang. Anda bilang tadi itu Taurat dirubah, yang Anda bacakan bukan Taurat. Taurat itu ada 10. Nah, mana yang dirubah? Yang Anda baca itu kisah-kisah. Apa aja 10 itu dijawab. Gimana Anda ini? Itu kan ada itu hukum Taurat itu ada 10. Yang dirubah yang mananya? Itu kan terus yang maksudnya itu kita itu dirubah, Bang. Dirubah itu Tauratnya. Taurat itu salah satunya ada ayat yang dirubah. Kalau contoh Taurat dirubah, Taurat menjadi Talmud. itu Talmud itu nggak ada di zaman Yesus, nggak ada. Talmud itu kan yang Anda bacakan kan, itu kan yang Anda bacakan kan kisah-kisah gitu loh, bukan Taurat. Taurat itu Anda ngerti nggak Taurat? Talmud itu kan rubahan dari dalam Taurat. kitab Taurat itu, Bang. Dia maunya 10 perintah Rasul itu, 10 perintah Tuhan itu ya yang diubah. Iya, 10. Padahal kita mau mengarah ke sana ke yang Anda bacakan tuh apa? Oke lah, selesai diskusi sama orang kayak gini. Selamat sore, selamat siang Ares. Prana, selamat siang, agama apa? Ares, Prana, selamat siang, agama apa? Tidak ada ketiga kali buat saya, 2 kali cukup. Udah, kalau naik hanya numpang ini pansos, mending gak usah naik. Kalau 10 hukum Taurat itu Kristen yang rubah, jangan membunuh, Tuhan dibunuh, jangan menyembah ilah lain, ada Yesus ilah lain, kan gitu. Kalau 10 hukum Taurat, Bang, gitu loh. Perjanjian lama yang tadi disebutkan juga PL juga kitab Musa itu diambil dari orang Yahudi. Coba sebutkan di mana ayatnya orang Kristen membunuh. Ibu membunuh Yesus gimana? Yesus gimana? Itu yang bunuh siapa? Iya. Kalian kan mendukung, berarti kalian mendukung perencanaan pembunuhan itu kan? Di mana ayatnya orang Kristen membunuh, saya tanya dulu. Oke, berarti yang menyalib Yesus itu orang apa? Yang menyalibkan Yesus itu orang Roma. Orang Roma. Oke, kenapa kalian yang mengambil manfaatnya? Yang mengambil manfaatnya kenapa kalian? Seharusnya Roma yang terbebas dari dosa. Ayo. Tidak ada yang kami mengambil manfaat. Kami diberi manfaat, bukan menerima. Gimana Anda ini? Yang beri siapa, bro? Tunjukkan ayatnya di mana orang Kristen menyalibkan Yesus. Di mana orang Kristen menyalibkan Yesus? Tunjukkan ayatnya sama saya coba. Jangan ngarang-ngarang. Orang Roma itu apa itu orang Roma itu? Iya, itu lebih pengikut Yesus itu. Kalau siapa di mana datanya orang Roma di zaman Yesus menjadi Kristen? Coba tunjukkan sama saya datanya. Nah, itu membuktikan bahwasannya penyaliban Yesus dengan orang Kristen itu nggak ada hubungannya. Dulu. Loh, Anda bilang tadi Yesus disalibkan orang Kristen, saya tanya datanya, Anda bilang Roma, saya bilang Roma, Anda bilang orang Roma, orang Kristen, di mana? Ya kan ada sejarah. Oke, sekarang gini aja deh. Di mana datanya Yesus itu Tuhan, mana? Iya. Udah itu aja. Dijawab. Mana datanya Yesus Tuhan, udah mana datanya? Itu tadi dulu dijawab. Itu tadi belum dijawab. Iya, Yesus itu disalib sama orang Romawi, ya dah. Nah, mana? Udah saya jawab kan? Udah, sekarang saya minta data. Di mana tertulis Yesus Tuhan?
Jawab dulu Taurat tadi sama yang barusan tadi. Astagfirullahaladzim. Udah dijawab ya sesuai dengan permintaan. 10 hukum Taurat itu sekarang mana apa aja? Tidak ada. 10 hukum Taurat tidak ada dirubah. Oke, udah ada saya jawab. Sekarang minta data di mana Yesus mengaku Tuhan. Dia mengaku Tuhan. Di mana tertulis? Bentar, saya ambil. Yang lain lanjut dulu, saya sambil ngambil. Ya, yang agama Kristen yang mau diskusi silakan lain minta permintaan. Ya Kristen yang mau diskusi, Kristen. Islam depannya di atas, Kristen. Yang mau diskusi silakan minta permintaan. Tap layar guys. Tuh Mbak Lona nunjukin ayatnya, dia nggak melek kayaknya ya. Itu kitab sudah dirubah. Iya, Taurat dijadikan perjanjian lama itu udah perubahan juga itu. Nanti kalau dia bertanya lagi tentang bagaimana orang Kristen itu membunuh, nanti saya tunjukkan ayatnya. Kalau minta dalil, nanti Martin saya Luther tunjukkan. apa pembunuh itu? Oke, saya sapa dulu nih. Bortusin. Selamat siang, agama apa? Selamat siang para kaum sakit hati yang suka ngusik kepercayaan orang. Oh, kami mengusik kepercayaan orang. Oke, percayaan siapa diusik? Percayaan siapa diusik? Ini stres lagi. Ya Allah, kamu budak apa goblok? Udah, turun. Dua-duanya. Naik cuman ngomong kayak gitu doang. Lupa nggak bawa obat. Yang ngusik itu kalian. Oke, ada Pak Pendeta ini. Kalian diam, kalian hargai dulu Pak Pendeta. Diam, semuanya diam. Selamat siang Pak Pendeta Simbolon. Ya, selamat siang. Oke, Protestan Katolik Pak? Saya karismatik. Oh, Protestan. Oke. Tunggu ya Pak, saya minta data tadi kepada jemaat Bapak Kristian. Iya, silakan. Oke, silakan jemaat Kristian datanya. Bukan, saya sekolah minggu, bukan jemaat. Ya jemaat, nah itu sekolah minggu namanya jemaat. Astagfirullahaladzim. Okay. Coba tanya Pak Pendeta. Pak Pendeta, sekolah minggu itu jemaat atau tidak Pak? Sekolah minggu itu untuk anak-anak, untuk dewasa itu baru disebut jemaat. Iya, itu namanya jemaat atau tidak? Jemaat sekolah minggu. Tapi jangan samakan dia, Bapak itu kan sudah dewasa, jangan Ibu. Dia yang ngomong Pak, dia yang ngomong, bukan aku. Saya sekolah minggu. Ah kan? Dia yang ngomong, bukan aku. Dia sudah dewasa, sekolah minggu. Iya, dia yang ngomong, bukan aku. Di dalam ilmunya masih sekolah minggu, maksudnya Pak Pendeta. Di dalam Yohanes 8 ayat 58, di sana berkata, Yesus sudah ada sebelum Abraham ada. Mana pernyataan Yesus mengaku dia Tuhan? Sekali lagi ya, ayo. Udah, dari tadi kok di mana pernyataan Yesus mengaku dia Tuhan? Ayo. Itu tidak ada pernyataan dia mengatakan Yesus mana pokoknya. Coba kau baca lagi. Mungkin Pak Pendeta mau nambahin, silakan. Banyak ayat yang mendukung itu, Bu. Oh ya, silakan. Kalau bisa saya kasih satu saja, mau nggak jadi Kristen? Kalau dikasih satu mau jadi apa Pak? Mau nggak Ibu jadi orang Kristen? Oh, oke. Bentar Bang Musa, oke. Ini nanti sekejap lagi akhir Jumat naik. Ya, oke, saya mau Pak. Kalau ya, oke. Tapi kalau tidak ada tertulis di dalam original teks, Bapak mau mualaf? Itu relatif itu, karena relatif Pak. Giliran gitu relatif. Itu tidak. Giliran aku balik relatif. Aku harus konsisten. Aku jawabnya iya. Kalau ada tertulis, aku mau masuk Kristen. Nah, kalau tidak ada tertulis, Bapak mau masuk Islam. Bapak bilang itu relatif. Bapak ini gak konsisten. Saya aja berani mengaku iya, saya mau masuk Kristen. Ini Pak ya, kalau ada data yang tertulis, padahal mantan Kristen. Yesus itu saya kawin lagi Pak. Kalau ada tertulis, Eri kawin lagi, emang dasar otak gue memang mau kawin. Gak usah kau bawa ini Eri, sepak kau nanti. Daripada murtad? Enggak ada, diam kau Eri, Kau itu emang dasar kau mau kawin lagi.
Daripada murtad kau pilih mana? Kan bagus kawin lagi, dodol. Dasar otak kau tuh emang gak beres nih. Sepak kau nanti. Oke, gimana Pak tantangan saya? Terima nggak? Jangan relatif dong. Pak. Tunggu saya ambil ayatnya ya. Oke. Original teks Pak, original teks. Original teks Pak. Paling Yohanes 13:13. Itu bukan original teks. Original teks Pak. Bapak nonton saya, Bra. Saya siap jawab. Giliran ditantang relatif. Pak. Bang Musa, Abang Juma. Enggak, kalian ini hanya hanya Iya. kesalahan yang bukan kesalahan, tetapi mencoba untuk membuat jadi salah. Veronica agama apa? Coba typing di bawah Veronica. Ya silakan Pak, origin mana? Veronica itu Kristen. Ya, memang karena nggak ada benarnya Pak di Bible Bapak Pak. Nggak disalahkan, memang salah Pak Bibelnya. Di mana ada Tuhan, alam semesta, pemilik alam semesta ini harus mati di tiang salib untuk menembus dosa manusia. Dia yang menguasai dunia ini Pak. Apa dia mesti harus turun ke dunia terus dia harus mati di tiang salib? Kan dia yang punya kok. Tinggal dihapus disapu. Gurunda udah mau sewe, teman-teman yang muslim boleh ngalah satu. Boleh saya tambahkan? Apa Christian Juan? Boleh Bun diturunkan. Boleh saya tambahkan? Ya udah nanti aja aku yang ituin balona. Ya apa mau ditambahin? Belum lagi dijawab, apa mau kau tambahin? Loh, jawaban Ibu tadi yang saya mau jawab. Kasih bukti yang kedua. Itu dulu udah lari ke Pak Pendeta tadi. Kok jawaban Ibu tadi mau saya jawab? Kok jawaban Ibu tadi mau saya jawab? Jawaban saya mau kamu jawab. Memang betul-betul ilmu kok ilmu sekolah minggu. Ngomong aja. Jawaban aku mau kok jawab. Tanggapin gitu. Memang betul aku Christian. Ilmu kok ilmu sekolah minggu. Jawaban aku mau kok jawab. Orang udah aku jawab. Terus kau ini. Saya kan bilang kan saya sekolah minggu. Iya, jawaban aku mau dijawab. Kan udah aku jawab, Bapak kau jawab. Minggu duduk paling belakang Bapak ya. Belakang suka makan. Anu aja Pak Christian. Pak Christian. Di dalam Wahyu pasal 1 ayat 8 ya. Aku adalah Alpha dan Omega. Di dalam original teks ego sum Alpha et Omega Disi Dominus Deus Quis et Ya, dibaca Wahyu 1 nomor 1-nya Bapak, jangan dikangkangi nomor 1-nya. Bapak, nomor 1-nya jangan dikangkangi Pak, nomor 1 dulu Pak, dasarnya itu. Enggak lagi itu Bang Christian, kalau Abang kembali ke original teks, Alpha itu tidak ada artinya. A. Omega adalah O. Jadi Tuhan kau A-O. Sampai O aja, nggak sampai Z. Nggak sampai Z. Putusnya di O aja. Tidak ada arti. Kalau kita kembali ke original teks itu Alpha tidak ada arti. Alpha itu A aja. Omega O aja nggak ada arti. Ya, jadi O. Jangan terguncang, tenang. Kok jangan terguncang? Memang itu kerja. Ketawa di sini Pak. Kok jangan terguncang? Coba ya terguncang. Coba begitu apa yang terguncang? Jangan terguncang. Coba kau praktekkan orang terguncang gimana coba? Jangan terguncang. Nah, gitu terguncang, bergetar semua Pak. Iya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, itu. Itu kalau terguncang. Orang. Itu menurut Alpha Omega. Tep layar, jangan malas kalian sepak kalian nanti. Huruf yang terakhir itu huruf bukan Alpha Omega, berarti aku yang awal dan yang akhir, bukan. Artinya huruf yang pertama dan huruf yang terakhir. Tep layar kok. Itu. Baca dari ayat 1-nya. Ya makanya Gedein suruh baca. Data apa yang kau bawa itu, Ji? Ini wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi.
Itu. Makanya jangan dibaca langsung lompat ke 8, Pak. Nomor satunya dulu, Pak, belum dibaca. Kalau memang ada, Pak, secara eksplisit ya pengakuan Yesus dia adalah Tuhan. Karena kita, Pak, manusia ini mengenal Tuhan itu melalui perkataannya. Kalau Tuhan nggak tanpa dia berbicara mengakui dirinya sebagai Tuhan, dari mana kita tahu kalau dia itu Tuhan? Lalu yang kedua kita buktikan, Pak, dengan apa? Dengan perkataannya, dengan dia menciptakan alam semesta. Nah, lalu setelah itu ada mukjizat-mukjizat yang bisa kita lihat sampai sekarang ini. Apa itu contohnya? Kayak penciptaan gimana ya? Fenomena-fenomena alam yang kita rasakan sampai sekarang ini terjadinya siang dan malam. Al-Quran itu mukjizat yang terbesar. Coba dijelaskan Bang Erik, nanti biar kita. Ya, agama Kristen yang mau Iya memang. Al-Quran itu adalah mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Sampai sekarang terjaga keasliannya. Gitu, Pak. Sampai sekarang terjaga keasliannya. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah kami yang menurunkan, kami juga yang menjaganya. Dengan apa? Dengan cara kami menghafal. Kalau seandainya Al-Quran ini diperintahkan seluruh dunia untuk dibakar atau dibuang sama sekali, nah kita bisa mencetaknya kembali, gitu Pak. Kita bisa mencetaknya kembali. Nah itulah Al-Quran terjaga. Bukan mushafnya, bukan kitabnya, tapi firmannya Allah ini yang kita jaga dengan melalui hafalan. Ya. Coba kalau Bible kalau dibakar di seluruh dunia, nggak akan bisa tercetak lagi, Pak, nggak akan terulang lagi itu. Bagaimana Rasulullah bisa menjelaskan dalam laut ada api? Kenapa Al-Quran kok bisa menjelaskan lebih dulu sebelum ada penemuan? Ada api ini kan yang nggak padam. Ya, ini kan mukjizat. Sudah jelas itu di situ. Terus kemudian Al-Quran juga menjelaskan kenapa kok makanan babi itu haram. Secara medis juga menjelaskan, berani mengungkap gitu loh. Kenapa kok itu haram? Karena ada sesuatu di dalamnya. Saya izin turun dulu, Bu. Bu. Ya, nggak apa-apa. Ada Pak Pendeta di sini. Ya. Saya izin turunnya. Terima kasih semua. Oke, Sandi Nadeak minta permintaan itu yang gambar orang biru pink request itu, biru pink multi quest minta permintaan ya, multi quest biru pink. Oke. Ya, oke, Pak Pendeta gimana itunya pertanyaan saya belum dijawab, di mana tertulis? Banyak ayat yang menjelaskan itu. Iya, mana salah satunya? Iya. Silakan Pak. Dicari datanya. Kalau Yesus itu benar-benar Tuhan mutlak yang harus disembah. Mana? Ayat 49. Di mana? Berapa? Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-49. Ya, dibacakan host. Lukas 22 49. 22 49 dibaca. Lukas 22 nomor 49. Iya, 49. Oke. Lukas Yohanes. Lukas 22 49. Lukas 22 49. Saya baca ya, Pak, pernyataannya 49. Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang terjadi, berkatalah mereka, Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang? Mana? Itu kan pernyataan murid-muridnya kepada saya bilang di mana tertulis Yesus mengatakan dirinya Tuhan di original teks. Kalau Bapak kembali ke original teks, ini Tuhan, bukan Tuhan, tapi Tuhan. Kalau Bapak kembali ke original teks, Tuhan, bukan Tuhan. Ya. Nah, dia disebut Kurios itu. Kurios itu apa, Pak? Ya Tuhan. Tuhan, bukan Tuhan. Nah, itu Bapak pinter. Itu kan berbeda zaman. Itu pinter. Jadi pemanggilan pada zaman Tuhan itu kan berbeda dengan pemanggilan zaman sekarang. Oh, jadi kalau zaman dulu Tuhan, zaman sekarang Tuhan gitu. Ya. Kalau zaman dulu Tuhan, zaman sekarang Tuhan gitu ya. Jadi kalau di versi King James Version, when the rich were about himself, what would follow? They said unto him, Lord,
Lord shall me smite with the sword. Lord di situ. Nah, kalau orang Amerika, orang Inggris menyebutkan kata Tuhan itu God, bukan Lord. LAI inilah yang menyesatkan Bapakku. Memang tidak pendetanya, tidak jemaatnya, sama saja. Ya. Kalau orang Eropa, orang Inggris menyebutkan Tuhan itu God, bukan Lord, Pak. Beda Lord sama God. Lagian tuh mau nunjukin apa lagi tuh? Ini tadi baca. Itu kalau ketika orang-orang yang bersama-sama dengan Isa melihat apa yang terjadi, mereka berkata, ya junjungan, haruskah kami menyerang mereka dengan pedang? Itu dia. Jangan dulu pakai ini, aku gak suka ini. Bang, ini Coki Regar, jangan gitu, jangan. Mengganggu aku dia di sini. Nah itu Pak, itu dia. Nah, ayo, Bapak mau mualaf gak ya? Relatif ya Pak ya. Oke, itu ya Pak, udah. Katanya zaman dulu, ini zaman dulu loh Pak. Nggak jadi mualaf, dia relatif. Harus ada dasarnya untuk relatif. Untuk apa? Harus ada dasarnya. Tadi Bapak gampang kali ngajak. Kalau ada tertulis kamu masuk Kristen, Bapak gampang ngomong kayak gitu. Ayat yang sebut. Nah, makanya Bapak jangan segala sesuatu itu terlalu gampang. Kalau Bapak sendiri belum bisa membuktikan. Giliran kutanya balik, kutantang balik, Bapak bilang relatif. Supaya orang itu Pak. mencampuri, tapi nggak tahu dasar yang sebenarnya. Ya, iya Pak, karena begini loh Pak, menurut Al-Quran juga, Yesus itu bukanlah Tuhan. Dia tidak pernah mengaku dirinya itu sebagai Tuhan. Makanya kami tanya di Bible itu, setelah kami belajar Bible, di Bible juga tidak pernah menyatakan Yesus itu adalah Tuhan. Jelas Pak, di Yohanes 17 nomor 3, Yohanes 5 nomor 36, Yohanes 12 nomor 49, dia itu mengaku dirinya utusan. Benar Pak yang dikatakan Al-Quran. Nah, kalian inilah yang menjadi muncul di Matius 7, 21, 22, 23. Al-Quran nggak salah, Pak. Di Al-Maidah, ayat 116, di situ Allah berfirman, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, putra Maryam, engkaulah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Ini Allah bertanya kepada Isa alaihissalam, apakah engkau menyatakan dirimu kepada orang-orang, engkau adalah Allah, Tuhan? Ini Pak, Al-Quran nggak pernah keliru. Lalu qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaqqa. Artinya, Nabi Isa alaihissalam menjawab, maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku, kata dia. Dia nggak berhak Pak dikatakan dia Allah. Bukan Pak. In kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Bibelnya aja dulu Bang Heri. Bang Heri langsung Al-Quran. Ke Bibelnya aja dulu. Iya, Matius 7, 21, 22, 23. Ini kan sama ini. Makanya kan di Al-Quran kan jelas, Nabi Isa nggak pernah di Al-Quran kan jelas, Nabi Isa nggak pernah diangkat jadi Tuhan dan nggak pernah mengaku dirinya Tuhan. Makanya di Matius 7, 21. Isa di Quran itu tidak sama dengan Yesus kami. Kenapa Mbak Sandi? Iya, oke. Oke, Nabi, oke, Mbak Sandi mengatakan bahwa Nabi Isa dan Yesus tidak sama. Tapi kenapa selama ini kalian memakai kalender kematian Isa Al-Masih? Kalian tidak protes. Kebangkitan Isa Al-Masih kalian tidak protes. Kenapa Mbak? Kan sudah diganti kalendernya. Tahun depan Pak diganti. Itu diganti karena apa? Karena kami protes di sini. Akhirnya teman-teman kalian terguncang dan membuat surat kepada LAI. Sudah Pak? Kalau tidak ada kami kayak gini, kalian tidak akan mengganti Pak. Tidak kan? Itu karena menghargai mayoritas itu. Oh, karena mayoritas. Karena mayoritas. Oh, karena mayoritas. Oke, nanti bidang LAI-nya ya.
Gini Mbak Sandi, saya kasih tahu, saya ajarin bikin surat. Pak LAI yang terhormat, apakah karena mayoritas sehingga kau tidak menggantikan nama Isa menjadi Yesus? Bikin surat ya Mbak Sandi. Nah oke. Kalau kalian mau merasa kayak gitu, oke. Mbak Sandi tadi yang membawa ya, Mbak Sandi ya tadi membawa narasi seperti itu. Mbak Sandi, Bunda. saya minta tolong bikin surat ke LAI, jangan memakai kata Allah di dalam Bible kalian, Sepakat. kata Rasul, dan kata ini Alkitab. Jangan ya, tolong bilangkan di LAI. Kalau kamu tidak mau mengatakan Nabi Isa tidak sama dengan Yesus, tolong kamu kirim surat ke LAI, ini dihapus kata ini, ganti jadi Biblos. Kata Allah ganti jadi Yetovave, Elohim, terserahmu lah. Tapi jangan pakai kata Allah dalam sini. Nggak pakai Theos. Dan jangan ada pakai kata Rasul. Dan jangan ada pakai kata ayat. Kalian nomor. Ya Mbak Sandi. Nanti kalau perlu Mbak Sandi turun sekarang, kirim surat ke yang buat terhormat kepada LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Kami diprotes oleh orang Muslim, Islam, bahwa untuk mereka meminta untuk kata-kata yang tertulis di dalam Alkitab Biblos kami untuk dihapus. Jangan lagi memakai kata-kata mereka. Begitu Mbak Sandi Nadia. Ya. Nah, dan Mbak juga diskusi di sini. Iya. Mbak diskusi jangan pakai kata Allah ya, Elohim. Kalau kalian Yetovave, mengganti Theos. nama Yesus itu menjadi Kurios, mengganti nama Tuhan menjadi Theos, kami mundur. Lalu Alkitab Tidak ada lagi menjadi diskusi. Biblos. Itu kami mundur di sini. Tidak ada lagi diskusi. Saya rasa saya minta tolong sama Bang Zuma, deklarasikan Bang Zuma, informasikan, umumkan, stop kita Bang Juma udah ngomong kok, Bang Juma udah ngomong, Bang Juma pernah ngomong, Bang Juma pernah mensuarakan, Bang Juma pernah mengatakan, kalau Bible kalian memakai bahasa asli kalian, tidak mengambil ayat dari Al-Quran, maka saya mundur dari ini, diskusi. Bang Juma pernah mensuarakan, dan ini tidak ada lagi diskusi ini. Ya Mbak Sandi Nadia, oke? Jangan. Ini pakai loh, kenapa kalian suka nyuri-nyuri ayat orang? Merasa kalian di luar tapi menyuri ayat-ayat orang? Allah, padahal Yetovave, Elohim. Kenapa pakai kata Allah? Kenapa? Dan Anda juga diskusi di sini jangan pakai Allah, pakai Elohim, Yetovave. Ya, karena kalian tidak menempatkan kata Allah sepantasnya. Kalian mengatakan Allah menjadi manusia, kalian katakan Allah lahir dari lubang najis. Ini memang otak kalian nggak beres. Nah, udah. Masa Allah dikatakan lahir dari lubang najis, Allah menjadi manusia? Mana ceritanya? Allah menjelma jadi manusia, berinkarnasi. Yang hapus itu. Tuhan dan katanya. Tuhan. Oke, sekarang Mbak Sandi Nadia, silakan dibantah. Anda tadi membawa narasi, silakan. Mbak Sandi Nadia, silakan dibantah. Mbak Sandi Nadia? Gue juga masih sekolah minggu belum paham-paham. Makanya kalau masih kayak gitu, jangan ngomong yang itu. Akhirnya terguncang kan? Gak bisa jawab kan? Ya sekarang udah ngerti ya. Gak bisa jawab, akhirnya terguncang kan? Makanya bagusnya nggak usah di situ pembahasannya. Iya, bahwasanya Gitu. selain di Al-Quran, kalimat Allah, Rasul, Roh Kudus, Injil, iman, takwa, itu nggak ada di kitab lain selain di Al-Quran. Jadi LA itu ngambilnya dari sana semua. Coba saya pengen ada suara Alkitab, Injil atau Kiblos gitu, silahkan Anda baca. Kalau di Al-Quran dalikal kitabul la raiba fi, kitab yang disebut itu artinya ada di dalam Al-Quran. Nah, Anda memakai Alkitab itu dari mana? Itu yang pertama. Ini baru sampul ini, belum isinya. Nah, isinya banyak sekali kalimat firman. Anda di sana bukan firman, tapi logos. Kalimat Allah di sana bukan Allah, tapi Theos. Ya, banyak sekali yang harus Anda buang. Bahkan ini aja, ini bukan ini. Biblos, berapa tahun kalian memakai Alkitab ini? Tulisannya Biblos ini bahasa kami. Bahasa Arab ini, Alkitab ini bahasa Arab. Kalian pakai Alkitab. Seharusnya ini Biblos. Itu bahasanya, punya kalian. Tapi kalian pakai ini Alkitab. Coba cari, di mana ini terdapat bahasa ini? Kalau enggak dari Arab nih.
bahasa Al-Quran. Kalian biblos. Oke, kita ke diskusi ke Pak Pendeta aja ya. Ini siapa sih yang seru? Itu Pak Munir itu. Silakan. Oke, Munir nih bisik. Kok ngapain Munir? Handset. Pak Pendeta. Oke, kita inilah tolonglah Pak Pendeta, kejujuran lah buat jemaat-jemaat Pak Pendeta. Coba jelaskan kami, Yesus itu di mana dia mengatakan dia Tuhan Pak Pendeta. Kasihan jemaat di bawah itu Pak Pendeta. Ayo tolong dijelaskan Pak Pendeta. Ya bukanlah Yohanes pasal yang ke-14 pasal 13 ayat 14. Yohanes 14 nomor. Saya memakai